Oke, kita sapa dulu ya di channelnya Cerita dengan Om Deds. Nah, ini ada teman-teman seperti bodyguard ini ya. Sebelah kanan Om Ded ini baju hijau muda ini namanya Bang Yadi. Mungkin sudah pernah lihat atau sudah pernah kenal. Dan yang di sebelah kiri Om Ded itu namanya Bang Rudi, yang jiwanya muda terus, super awet muda. Lihat aja nih orangnya. Sapa dulu Bang. Hai, halo. Dengan Rudi. Nah, ini dia. Dengan Jadi saya Yadi. temennya Yadi ya. Ya. Jadi nih teman Om Ded singgah nih di studionya Om Ded, ngobrol-ngobrol aja. Mungkin ini kita membawa brand dari apa nih? Bang apa nih? Bang BSI. Bank BSI Syariah Indonesia. Tapi kita nggak bicara rumah hari ini. Kita bicara apa nih Bang Rudi? Kita bicara emas ya, investasi emas Om Ded. Golden. Gold. Emas ya. Jadi kalau bicara emas, imbang-imbang properti lah ya. Imbang-imbang properti. Jadi aset. Jadi kita harus punya aset, apakah itu emas ataupun rumah, tanah gitu ya. Kalau emasnya agak unik dia nih. Uniknya kenapa? Dia apa istilahnya itu? Liquid ya? Liquid, aset yang liquid, mudah dicairkan. Aset yang liquid teman-teman. Butuh kapan aja langsung bisa Jadi uang. diuangkan. Nah, kenapa ada di BSI? Nah, kenapa nih ngomong emas kok ada di BSI? Ayo silakan. Seperti apa produknya? Pak Yadi. Produknya seperti gadai emas. Gadai emas. Hmm. Oke, artinya kita beli nyicil. Kalau beli cicil, sistemnya cilam namanya. Cilam, Pembiayaan cicil emas. pembiayaan cicil emas. Oh, berarti kalau gadai kita punya emas, butuh uang, kita pinjam duit. Betul ya. Jangka waktu Waktu 4 bulan. 4 bulan teman-teman. Bisa diperpanjang loh. Oh, bisa diperpanjang ya. Misalnya nih Om Ded ada emas 10 gram. Daripada dijual atau perhiasan boleh ya. Ya, betul sekali. Perhiasan nih pergi nih ke Om Yadi atau Om Rudi. Terus ditaksir dulu ya. Ya. Nah, kasih dulu Oke. masnya. Jadi baru di situ nanti ada masa waktunya. Nah, selain gadai apalagi produk yang ada nih, Bang Rudi? Ada pembiayaan cicil emas Om Ded. Jadi di BSI ini ada pembiayaan cicil emas. Ini pembiayaan mungkin ada brosur di sini ya. Oh, ini Om Ded Sahabat dikasih. Om Ded ya. Nah, di kita di BSI ini ada pembiayaan cicil emas yang mana ada investasi, nilai investasi di situ. Ya. Dengan membeli emas dengan cara mencicil, yang mana ada keuntungan bagi yang membeli, di mana cicilan yang dijalankan itu akan tetap setiap bulannya fix. Sementara insya Allah harga emas akan naik dari tahun ke tahun. Oke. Disitulah nilai investasi yang didapat nanti ke depannya. Jadi ketika nasabah atau masyarakat yang sudah membeli emas ini dengan cara mencicil, dia mendapatkan harga sesuai dengan harga hari itu. Sementara insya Allah ke depannya harga emasnya akan naik. Oke. Di situ Cenderung investasi. naik ya. Cenderung naik pastinya. Apa istilah dulu itu teman-teman? Harga seekor kambing Nabi itu sekian rial. Sekian rial untuk bisa naik haji. Betul, itu bisa naik haji. Begitu sekarang kenaikannya luar biasa ya. Luar biasa. Jadi salah satu alternatif apa namanya beternak kekayaan itu adalah di emas. Nah, jadi kalau ngomong soal cicil nih teman-teman, bisa juga kita untuk planning keuangan ya. Planning keuangan pasti. Nah, ya, misalnya pendidikan anak, Pendidikan anak untuk keren ya. masa depan, hari tua. Nah, contoh kecil nih teman-teman, saya punya anak misalnya 5 tahun. Betul. Suatu 5 tahun lagi mau beranjak ke SD atau SMA, SMP gitu ya. Ya, Kita beli nih emas nih, betul. senilai misalnya kata sini 25 gram. Betul. DP-nya berapa persen ya? DP-nya cuma 20% saja. 20% teman-teman. Jadi Dan nggak bank membiayai berat. 20%-nya loh. Nah, jadi kita nyicil setiap bulan di depan rekening BSI ya. Setiap bulan kita debit, begitu pas di 5 tahun misalnya kita sudah memiliki 25 gram emas di harga 5 tahun yang akan datang. Di situ keuntungannya teman-teman, sehingga ada rencana anak sekolah, apalagi misalnya untuk kebutuhan
bisa untuk seperti bayar kewajiban tahunan ya, STNK mobil, STNK mobil, motor misalnya, betul sekali. bisa disiasati dengan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia. Kalau yang ini di Kota Pekanbaru ya. Kantor kita di mana nih Bang Rudi? Ya, kalau kantor kita yang saya sendiri itu berada di kantor cabang pembantu Pekanbaru Panam, lokasi di Jalan HR Berantas di depan Pondok Pesantren Bangku Salam. Kalau rekan saya di Jalan Arifin Ahmad depan Abdan KP. begitu. Nah, Sahabat Om Ded. kita ngomong gadai nih. Syarat gadai itu seperti apa sih? Misalnya ada masyarakat nih yang mau ke gadai, kan kadang-kadang masyarakat takut nih ke bank ya teman-teman ya, malu, terus lihat satpam udah khawatir, takut. Ini seperti apa nih supaya menarik bisa ke Bank BSI? Bang Yadi, seperti apa? Kalau untuk syarat gadainya kan Ya, gampang dan seperti normal biasa kan. ya. Paling KTP, cuman buka rekening aja kalau memang belum ada rekening. Oh, BSI. wajib ada rekening BSI Ah, teman-teman. Ya, ya, ya. Jadi Jangan- bawa KTP sama emasnya ya. Sama masnya. Oke. Kira-kira lama nggak tuh ya? Kalau untuk proses pencairan gadai paling lama 30 menit. 30 menit teman-teman. Artinya KTP ada isi formulir, Ya. nanti ditaksir baru ketemu angka maksimal pinjamannya. Nah, itu dia. Oke. Mahal nggak ya? Apa istilahnya tuh? Kalau- Marginnya atau Titip. BTT? Kalau biaya titip, kalau untuk di BSI mungkin agak lebih ringan dibanding yang Kompetitor lainnya. ya? Oke, lebih ringan. Ya. Oke, jadi 30 menit bawa emasnya, bawa identitasnya, bisa kita gunakan biayanya untuk kebutuhan yang diperlukan. Oke, Jadi uang ya. langsung, jadi uang, langsung jadi uang. Bang Rudi, kalau syarat untuk cicil emas, Syarat cicil emas ini sangat simpel, sahabat Om Ded. Jadi Oke. cukup melampirkan KTP saja. ya, Kemudian nanti nasabah cukup menyediakan dana di rekening BSI-nya. DP-nya Sebesar tadi. DP. Oke. Itu saja, maka kita bisa proses. Prosesnya cepat sekali. Dan lebih uniknya lagi, untuk cicil emas ini nasabah boleh memilih cicilan dan jangka waktu yang diinginkan. Berbeda mungkin dengan pembiayaan lain. Kalau pembiayaan lain itu nasabah mungkin kan masih perlu banyak analisanya ya, sahabat Om Ded ya. Tapi Iya. kalau untuk cicil emas ini nasabah sudah bisa mengukur kemampuan sendiri, jangka waktu berapa lama yang harus diambil dan jumlah cicilan berapa nominal yang harus diinginkan. Nanti kita insya Allah akan menyesuaikan sesuai dengan kemauan nasabah. Kenapa demikian nih, kebetulan untuk pembiayaan cicil emas ini sendiri kan pembiayaannya bersifat karena ini jaminannya liquid ya, sehingga bank pun tidak terlalu mempersulit dalam hal analisanya. Begitu kira-kira Om Ded. Oh iya iya iya. Tapi tetap ada sedikit analisa terkait kemampuan bayar. Kemampuan bayar ya. pastinya ada, analisa itu pastinya ada. Oke, tapi tidak sesulit Tidak, seperti minjam kur, Betul minjam sekali. KPR gitu ya. Betul. Mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi kita bisa merencanakan sesuatu lewat cicil emas, Ya. bisa butuh dana mendesak dengan gadai emas. Nah, artinya disarankan nih kalau bisa atau sudah saatnya lah kita tuh punya emas. Tapi emasnya itu dari mana ya? Nah, Kita pengen tahu nih apa Mas Eko, Mas Bambang, Mas ini Pato, ya. Mas apa ini yang kita cicilnya emas apa Ya, gitu? betul. Betul. Baik sahabat Om Ded, jadi kebetulan untuk cicil emas ini sendiri saat ini di Bank Syariah Indonesia bisa mencicil emas dengan cara membeli emas antam, yang mana prosedurnya kami yang akan membelikan emas tersebut, kepingan emas antam tersebut ke toko langganan dari Bank Syariah Indonesia sendiri yang sudah MOU toko emasnya dengan Bank Syariah Indonesia, sehingga ketika nasabah sudah mengisi formulir permohonan pengajuan pembelian cicil emasnya serta menyediakan dana untuk DP, maka kita akan langsung order yang namanya emas, kepingan emas tersebut untuk kita pesankan kepada toko emas. Nanti toko emasnya langsung akan mengantarkan kepingan emas tersebut di Bank Syariah Indonesia. Jadi selama nasabah mencicil di Bank Syariah Indonesia, emas akan kita simpan di bank. Jika sudah lunas nanti baru emasnya kita berikan kepada nasabah. Begitu baru di prosesnya. Berarti kesimpulannya emasnya itu batangan bermerek Antam. Betul. Kalau perhiasan nggak bisa dicicil ya. Perhiasan kebetulan kita belum ya, Oke. sahabat Om Ded ya. Berarti gadai boleh. Gadai bisa Kalau perhiasan. cicil tidak. Tidak. Antam kan banyak juga tuh ya merek selain Antam tuh Bang Iya, Edi. iya. Ada merek apa ya? Kan kalau perhiasan bisa juga buat cicil kan.
Tapi sampai Ada juga ya. Untuk keluaran yang untuk khusus Mas Antam tadi. Mas Oh, Antam Mas sampai Antam. ya. Taksirannya tuh harus Antam. Antam, iya. Cuman terus hari ini kita masih kepingan yang batangan dulu. Iya, iya. Saat ini untuk Antam dulu Ya ya. kepingannya ya. Nah, rasa-rasanya sudah paham ya dan jelas bahwa di Bank Syariah Indonesia itu konsen terhadap pelayanan gadai dan cicil emas ya Bang Rudi ya. Betul. Jadi teman-teman syaratnya sudah kita dengar tadi dan mudah ya karena BSI dimanapun ada. Saya lihat BSI di Sudirman banyak, di Harapan Raya ada, di Padang juga ada. Artinya dekat nih dengan masyarakat. Nggak perlu jauh-jauh kalau ingin ketemu tim gadai dan cicil emasnya. Oke, ada pesan-pesan dari Bang Yadi untuk masyarakat atau nasabah yang di Pekanbaru kira-kira? Kalau untuk ini paling untuk nasabahnya kalau memang untuk mengamankan asetnya, kalau untuk nyimpan emas lebih cenderung kalau untuk jangka panjang masih lebih menguntungkan. Menguntungkan. Oke. Ya, dari Bang Rudi? Buat sahabat Omlets, mari berinvestasi di emas karena nilai investasinya sangat menguntungkan dan aman serta liquid, mudah dicairkan. Oke, siap. Ya, itu bincang-bincang kita siang ini ya dengan channel Cerita Om Ded. Kita pamit dulu, di lain kesempatan kita ketemu lagi. Oke, kita sapa dulu teman Om Ded. Bye.